Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen keuangan 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Miftah Alvita, Rastara Vikaswari, Oktarlia Dwi Cahyaningrum, dan Ani Saadah akan mempresentasikan bab mengenai pengelolaan piutang usaha. Baik, materi yang akan dibahas yaitu pengelolaan piutang usaha, kebijakan piutang usaha, kebijakan penjualan kredit, posisi piutang usaha, peranan manajer kredit, dan analisa perubahan dalam variabel kebijakan penjualan kredit. Oke, langsung saja. Apa sih piutang usaha? Piutang usaha merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak lain yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Hal ini biasa dilakukan perusahaan untuk memperluas dan memperbanyak langganan. Piutang usaha biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Piutang ini memiliki periode tagihan relatif pendek, dari 30 hari sampai 60 hari. Pada saat timbulnya piutang, perusahaan harus menentukan jangka waktu pelunasan serta potongan yang akan diberikan. Semua itu diatur melalui syarat pembayaran. Seperti contoh yang tertera pada gambar, yaitu PT Arjuna pada tanggal 5 Mei menjual separtai barang kepada PT Firman sebesar 10 juta dengan syarat pembayaran 2-15,N-30, di mana jangka waktu pembayaran biasanya dinyatakan dalam faktur dengan istilah sebagai berikut. Angka 2 menunjukkan presentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Angka 15 menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. Dan N-30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 15 hari sebagai syarat diskon. Maka, jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Persyaratan yang ditawarkan penjual biasanya tergantung pada situasi atau kondisi serta kebiasaan perdagangan. Baik, saya Rastara Vikaswari akan melanjutkan presentasi dan saya akan menyampaikan materi subbab kedua, yaitu tentang akumulasi piutang usaha. Akumulasi itu sendiri memiliki arti pengumpulan. Yang dimaksud pengumpulan di sini adalah pengumpulan data-data dari pengelolaan piutang usaha yang disajikan dalam tagihan dan laporan. Jadi, data-data tersebut akan diakumulasi atau dikumpulkan untuk mengelola data-data menjadi sebuah tagihan dan laporan, seperti gambar. Jadi, data-data tersebut signifikan dan jelas untuk mengisi tagihan dan laporan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebijakan penjualan kredit. Kebijakan penjualan kredit sendiri adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seseorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan. Kebijakan kredit sangat penting dalam pengendalian utang. Banyak atau sedikitnya piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kebijakan kredit yang diterapkan di perusahaan. Pada dasarnya, kebijakan dan prosedur bisa menimbulkan kesan sesuatu yang akan menghambat. Jika kebijakan yang dibuat tidak mengikuti ritme atau aturan perusahaan, jelas itu akan menjadi penghambat. Tapi jika perusahaan membuat kebijakan yang tepat, justru kebijakan yang dibuat akan malah mendukung perusahaan tersebut, menopang dan menaikkan produktivitas perusahaan. Nah, pada posisi piutang usaha umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktivitas
aktivitas normal bisnis, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha mewakili pemberian kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo dalam 30 hari hingga 90 hari. Persyaratan kredit biasanya merupakan perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen bisnis seperti faktur penjualan, order penjualan, dan kontrak pengiriman. Biasanya, piutang usaha tidak melibatkan bunga, walaupun biaya bunga atau biaya jasa mungkin saja ditambahkan apabila pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu. Baik, di sini saya Oktarlia Dwi Cayaningrum akan menjelaskan mengenai posisi piutang usaha. Piutang usaha di sini sebagai fasilitas penjualan yang disediakan perusahaan kepada pelanggannya. Pelanggan dapat menerima barang atau jasa dan tanpa harus membayar pada saat itu. Fasilitas tersebut untuk meningkatkan transaksi pelanggan, juga dengan menawarkan penjualan secara kredit. Perusahaan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Piutang usaha mewakili pemberian kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo dalam 30 hari hingga 90 hari. Persyaratan kredit biasanya merupakan perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen bisnis seperti faktur penjualan, order penjualan, kontrak pengiriman. Biasanya, piutang usaha tidak melibatkan bunga, walaupun biaya bunga atau biaya jasa mungkin saja ditambahkan apabila pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu. Selanjutnya, peranan manajer kredit, yaitu yang pertama memonitoring kredit. Yang dilakukan oleh manajer kredit bisa dilakukan mulai dari analisa pengajuan kredit calon nasabah atau nasabah lama. Monitoring kredit merupakan kegiatan pemantauan kredit agar bisa dilihat deviasi yang akan terjadi yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan mutu kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua yaitu pengawasan kredit. Manajer kredit bank harus bisa melakukan pengawasan kredit yang telah dicairkan kepada nasabah, sekalipun dia telah melakukan pengajuan kredit yang tepat. Analisa perubahan dalam variabel kebijakan penjualan kredit. Yang pertama, analisis data. Analisis perubahan kebijakan kredit pada pembahasan ini hanya mengulas pada perubahan kebijakan dengan memberikan cash diskon saja. Langkah-langkah untuk proses analisis data yaitu: yang pertama, melakukan perhitungan dari data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan rasio-rasio yang meliputi A. Rasio likuiditas terbagi 2. Yang pertama, current ratio. Yang kedua, acid test ratio. Yang B. Rasio solvabilitas atau rasio leverage terbagi 2. Yang pertama, debt ratio. Yang kedua, time interest earned ratio. Yang C, rasio aktivitas atau activity ratio terbagi 5. Yang pertama, periode pengumpulan. Yang kedua, perputaran piutang. Yang ketiga, perputaran persediaan. Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Yang kelima, perputaran total aktiva. Yang D, rasio profitabilitas atau profitability ratio terbagi 3. Yang pertama, gross profit margin. Yang kedua, net profit margin. Yang ketiga, return of investment. Selanjutnya yang kedua, menghitung tingkat pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rumus. Yang pertama, penjualan, yaitu rumusnya penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Yang B, laba bersih. Rumusnya laba bersih tahun ini dikurang laba bersih tahun lalu
lalu dibagi laba bersih tahun lalu. Dari hasil perhitungan menggunakan rasio-rasio laporan keuangan, selanjutnya mengadakan perbandingan tingkat presentasi masing-masing rasio keuangan pada tiap periodenya, dan selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Yang kedua, analisis perubahan kebijakan terhadap jangka waktu pelunasan. Perubahan kebijakan kredit yang semula tidak memberikan cash discount, kemudian pada awal tahun memberikan cash discount. Banyak pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang diberikan oleh perusahaan dengan membayar lebih cepat untuk mendapat potongan, sehingga perputaran piutang menjadi lebih cepat dan hari rata-rata pengumpulan piutang jadi lebih pendek. Perputaran piutang mempunyai hubungan negatif dengan rata-rata pengumpulan piutang. Jika perputaran piutang dalam setahun semakin banyak, artinya perputarannya semakin cepat, maka hari rata-rata pengumpulan piutangnya semakin pendek. Dan sebaliknya, apabila perputarannya semakin lambat, maka hari rata-rata pengumpulan piutangnya semakin panjang. Yang ketiga, analisis perubahan kebijakan terhadap jangka perputaran piutang. Perubahan kebijakan kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi pola perputaran piutangnya. Jika perubahan kebijakan kredit yang diberikan semakin ketat, maka perputaran perusahaan akan semakin cepat pula. Demikian pula sebaliknya, jika kebijakan kredit semakin longgar, berakibat semakin lambat pula perputaran piutangnya. Yang keempat, analisis perubahan kebijakan terhadap rata-rata pengumpulan piutang. Adanya perubahan kebijakan kredit yang pada mulanya tidak ada pemberian cash discount, kemudian pada awal tahun dirubah dengan memberikan cash discount untuk pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak merubah batas maksimum pembayaran yang telah disepakati, berpengaruh pada semakin cepatnya perputaran piutang yang pada akhirnya akan mempengaruhi hari rata-rata pengumpulan piutang perusahaan. Semakin pendeknya hari rata-rata pengumpulan piutang, berarti semakin banyak pelanggan yang memanfaatkan cash discount yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, keterikatan investasi perusahaan dalam pos piutang menjadi semakin pendek dibandingkan dengan sebelum dilakukannya perubahan terhadap kebijakan kredit. Yang kelima, analisis perubahan kebijakan terhadap profitabilitas perusahaan. Analisis ini menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari yang pertama NPM, yang kedua ROI, yang ketiga RONW atau ROE. Penggunaan rasio-rasio ini dikarenakan pada tiap pengukuran berhubungan dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri yang memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat penerimaan yang berhubungan, volume penjualan, aktiva, dan investasi pemilik perusahaan. Yang terakhir, analisis perubahan kebijakan terhadap investasi pada piutang. Investasi piutang memang perlu dilakukan bagi perusahaan tertentu yang persaingan pasarnya dilakukan dengan cara pembayaran yang dilakukan setelah barang atau jasa diserahkan kepada konsumen. Semakin lemah syarat pembayaran, semakin lama jangka waktu pelunasan, maka semakin besar investasi perusahaan dalam pos piutang. Dana yang harus disediakan dalam bentuk investasi piutang merupakan dana yang bersifat terus-menerus tertanam dalam piutang yang akan mempengaruhi biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubung dengan investasi tersebut. Perubahan prosentase perputaran piutang yang semakin besar dalam suatu tahun jika diikuti dengan perubahan prosentase penjualan kredit yang lebih kecil akan mengurangi investasi dalam piutang. Demikian pula sebaliknya, jika perubahan prosentase penjualan semakin besar dibandingkan dengan perubahan prosentase pada perputaran piutang, maka investasi tiap putaran piutang menjadi lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.